الحمد لله الحمد لله عفو الغفور الرؤوف الشكور الذي وفق من أراد هدايته لمحاسن الأمور ومكاسب الأجور فعاملوا في حياتهم أعمالا صالحة يرجون بها تجارة لن تبور أشهد أن لا إله إلا الله بيده مواقيت الأعمار ومقادير الأمور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كل عمل مبرور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه رواه البخاري صدق الله وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Bait Ar-Rahman yang terhormat. Ada hamdalah dan salawat khatib berwasiat, mari kita teguhkan iman dan takwa. Takwa dengan sebenar-benarnya, terlebih lagi di bulan Ramadan. Di antara tujuan puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Bertakwa, berilmu, beramal dan istiqamah. Ketiga-tiganya harus terangkai dan ini akan menjadikan diri kita keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alu Muhammadin kullun taqiyyin. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang terhormat, di waktu yang singkat ini khatib akan membawakan tema meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bertetangga. Di bulan Ramadan ada kebersamaan, bahkan kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan di lingkungan. Di antaranya adalah menghidupkan di bulan suci Ramadan. Kita saling tegur, menyapa, memberi, berbagi kepada tetangga, sampai kita berbagi takjil dan kebaikan-kebaikan yang banyak karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu pun. Berbuat baiklah terhadap orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jamaah yang dirahmati Allah, selaras dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Jibril terus mewasiatkanku perihal tetangga hingga aku menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Begitu juga di hadis yang lain, wallahi la yu'minu billah, wallahu la yu'minu
wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Rawahul Bukhari. Demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Rasulullah SAW ditanya, siapa yang tidak sempurna imannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sidang Jumat yang terhormat, dari ayat dan dua hadis ini menjadi pengingat bagi kita semua. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, yang pertama kita harus faham, kita harus diiringi dengan ilmu di dalam kehidupan bersosial bermasyarakat. Bahkan para ahlul Quran, orang-orang yang meneliti Al-Quran, hampir 70% membicarakan tentang sosial kemasyarakatan, hablum minan nas. Ma'asyiral muslimin, maka ini sesuatu yang penting, sesuatu yang akan menjadikan diri kita ini selamat maupun celaka, menjadikan diri kita aman maupun orang yang terancam. Maka semuanya akan kembali kepada diri kita. Sidang Jumat yang terhormat, tetangga adalah orang yang terdekat di lingkungan kita, baik dia beragama yang sama maupun agama yang lain. Maka kewajiban kita, dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau berinteraksi dengan orang yang beragama lain, orang-orang yang Yahudi, orang-orang Nasrani di Madinah, yang dimana mendapatkan perlindungan dari Rasulullah SAW. Begitu agungnya akhlak Nabi. Dan belum lama Al-Imam besar Masjid Istiqlal juga mencontohkan, memberikan pelajaran bagi kita orang-orang awam, bagaimana beliau menyambut kedatangan orang yang berbeda agama, bagaimana beliau menghormati, dan ini adalah keindahan rahmatan lil alamin. Perbedaan itu sesuatu yang memang ditentukan oleh Allah. Inna sa'yakum lasyatta. Karakter-karakter kita berbeda-beda, tetapi bukan perbedaan ini yang menjadikan kita berpecah belah atau saling memusuhi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kita yang mulia di hadapan Allah adalah orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali mendefinisikan sekaligus memberikan informasi kepada kita akhlak seorang muslim kepada tetangganya, kepada orang lain. Yang pertama adalah mendahului untuk mengucapkan salam. Tebarkan salam, afsus salam. Ini adalah akhlak yang mulia, terlebih kepada tetangga kita. Tidak lama-lama dalam berbicara, secukupnya. Tidak banyak tanya, anak berapa, harta berapa, dan lain sebagainya, seperti wartawan. Dan ini tidak disukai. Menjenguk mereka ketika sakit. Jadilah orang yang pertama, wabil khusus pengurus masjid. Para DKM, orang-orang yang sudah memakmurkan masjid, jadilah orang yang pertama untuk menengok jamaah maupun tetangga. Karena ini adalah akhlak yang mulia. Bela sungkawa apabila mereka tertimpa musibah. Mereka berbela sungkawa, mengucapkan, mengunjungi, memberikan semangat bagi saudara-saudara kita yang mendapati musibah. Dan satu ketika kita pun akan sama sebagaimana saudara-saudara maupun tetangga kita. Ikut gembira atas kegembiraan tetangga. Berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya. Memaafkan kekhilafannya. Dan ini yang sudah mulai terkikis di tengah-tengah masyarakat. Karena persoalan sepele. Barangkali dengan contoh kita memarkirkan kendaraan khilaf maupun sengaja. Ada pendekatan-pendekatan yang terkadang kita mengandalkan emosi dan sebagainya. Dan ini akan menjadi bumerang. Maka memaafkan adalah akhlak dari Nabi dan orang-orang saleh. Sidang Jumat yang terhormat, menegur secara halus ketika mereka berbuat kesalahan. Ada dua cara orang yang menegur. Yang pertama secara langsung atau dengan istilah atau dengan perumpamaan. Menundukkan mata dari memandang daripada lawan jenis yang walaupun bukan mahramnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita mendengar pemberitaan, ada yang sudah keluar dari adab-adab Islam. Adab-adab dalam bertetangga. Mereka bebas masuk keluar rumah padahal tidak ada pasangannya di rumah. Dan ini sudah menjamur di masyarakat kita.
Maka dalam kesempatan yang mulia ini kita harus kembali dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan pertolongan ketika diperlukan dan tidak terus-menerus memandang dengan syahwat maupun dengan hal-hal yang akan menjadikan fitnah yang mengundang laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah yang apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menjaga, memperbaiki hubungan dengan tetangga kita, terlebih lagi di 10 akhir Ramadan. Menjelang hujung daripada Ramadan, kita akan masuk bulan Syawal, yang dimana orang semuanya, hampir semuanya memberi maaf dan meminta maaf. Maka itulah momentum yang terbaik untuk kita mempererat tali silaturahim tangga, memperbaiki hubungan yang telah retak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, dan kita di dalam lingkungan mendapatkan kedamaian dan ketenteraman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Innahu huwal ghafurur rahim. Waktu bangkit jiwaku